offering a Gmail code for and service for what happens Setiap hari kita membuat pilihan yang berdampak pada planet ini. Tetapi, bagaimana jika beberapa pilihan itu tidak ramah lingkungan seperti yang kita lihat? Mungkinkah produk-produk yang kita beli lebih merusak lingkungan? Greenwashing terjadi ketika perusahaan membuat diri mereka tampak ramah lingkungan, tapi kenyataannya tidak. Greenwashing adalah istilah dari tahun 1980-an yang menggambarkan ketika perusahaan berpura-pura lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Pakar lingkungan Jay Westford mengatakan bahwa perusahaan mulai menggunakan greenwashing untuk mengambil keuntungan dari kepedulian masyarakat yang berkembang terhadap planet ini. Mereka menggunakan hal-hal seperti warna hijau, gambar alam, dan kata-kata samar seperti eco untuk membuatnya lebih ramah terhadap lingkungan dari yang sebenarnya. Trik ini membingungkan orang-orang yang ingin membantu bumi. Perusahaan mungkin menyoroti tindakan kecil yang baik seperti menggunakan kemasan daur ulang sambil mengabaikan masalah lingkungan yang lebih besar yang mereka miliki. Penelitian oleh Delmas dan Burbano menunjukkan bahwa greenwashing seringkali menyertakan label atau sertifikasi palsu yang terlihat resmi tetapi tidak banyak artinya, membuat produk tampak lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Pada akhirnya, greenwashing lebih tentang terlihat bagus daripada benar-benar membuat perbedaan bagi lingkungan. Jadi, penting bagi kami untuk menggali sedikit lebih dalam dan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan perusahaan untuk membantu planet ini, sehingga kami dapat membuat pilihan yang benar-benar mendukung keberlanjutan. Hari ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai greenwashing di mana perusahaan memberikan kesan palsu sebagai ramah lingkungan. Sekarang, mari selami kasus-kasus dunia nyata di mana perusahaan tertangkap basah greenwashing. Pertama, Volkswagen. Kembali pada tahun 2015, Volkswagen terjebak dalam skandal besar yang dikenal sebagai gerbang diesel. Perusahaan secara keliru mengiklankan mobil diesel mereka sebagai rendah emisi dan ramah lingkungan. Pada kenyataannya, mereka telah menginstal peranak lunak untuk menipu tes emisi. Kebenaran terungkap melalui jurnalisme investigasi dengan laporan utama yang diterbitkan oleh The New York Times dan The Guardian. Volkswagen menghadapi denda besar dan konsekuensi hukum sebagai hasilnya. Selanjutnya, kami memiliki H&M. Pada tahun 2018, raksasa mode meluncurkan Conscious Collection, mengklaim bahwa itu terbuat dari bahan yang berkelanjutan. Namun para kritikus menunjukkan bahwa koleksi tersebut adalah bagian kecil dari keseluruhan rangkaian produk mereka dan bahwa perusahaan terus memproduksi fast fashion dengan volume tinggi. Laporan dari The Guardian and Forbes menyoroti masalah ini menunjukkan bahwa klaim hijau perusahaan tidak sesuai dengan praktik mereka yang sebenarnya. BP, yang pernah dikenal sebagai British Petroleum, adalah contoh lain. Pada awal 2000-an, BP mengubah citra dirinya dengan kampanye Beyond Petroleum, menekankan komitmennya terhadap energi terbarukan. Tetapi sementara mereka mempromosikan inisiatif hijau mereka, sebagian besar investasi mereka tetap dalam bahan bakar fosil. Tuduhan greenwashing diliput secara luas di outlet media seperti The New York Times dan film dokumenter investigasi. Dan jangan lupakan Nestle. Pada tahun 2021, Nestle dikritik karena klaim minyak sawit berkelanjutan. Meskipun perusahaan mengiklankan minyak sawitnya sebagai sumber yang bertanggung jawab, penyelidikan mengungkapkan bahwa mereka masih terkait dengan deforestasi dan kerusakan lingkungan. Temuan ini dilaporkan oleh kelompok lingkungan dan ditampilkan di The Guardian dan BBC News. Greenwashing mempengaruhi banyak orang, dimulai dengan konsumen. Ketika perusahaan membuat klaim ramah lingkungan yang salah, orang akan ingin membantu lingkungan, mungkin membeli produk ramah lingkungan yang lebih sedikit daripada yang mereka pikirkan. Ini menciptakan kebingungan dan membuat sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya baik untuk planet ini. Untuk bisnis, greenwashing mungkin meningkatkan penjualan pada awalnya. Tetapi ketika kebenaran terungkap, itu dapat
reputasi mereka. Hilangnya kepercayaan ini dapat merugikan perusahaan secara finansial dan membuat orang meragukan klaim hijau yang jujur yang mempengaruhi seluruh pasar. Organisasi lingkungan juga terkena dampak. Komunitas yang secara keliru mengklaim ramah lingkungan dapat melemahkan upaya mereka untuk mempromosikan keberlanjutan yang nyata. Hal ini dapat mengalihkan perhatian dari penyebab lingkungan yang sebenarnya dan mengurangi efektivitas gerakan lingkungan secara keseluruhan. Terakhir, greenwashing secara langsung merusak lingkungan. Ketika perusahaan fokus untuk terlihat hijau, alih-alih membuat perubahan nyata, praktik berbahaya seperti polusi dan deforestasi terus berlanjut. Ini menunda tindakan penting yang diperlukan untuk melindungi planet kita dan mempersulit untuk memerangi kerusakan lingkungan. Jadi, bagaimana kita bisa melawan greenwashing? Jawabannya dimulai dari kita. Kita memiliki peran yang kuat dalam mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang jujur tentang dampak lingkungan mereka. Ingat, setiap pilihan yang kita buat memiliki kekuatan. Dengan tetap mendukung praktik ramah lingkungan yang jujur, kita semua dapat mendorong masa depan yang lebih berkelanjutan. Bersama-sama, kita dapat membuat perbedaan yang nyata.